Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram garis. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Nah teman-teman, diagram garis adalah suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik. Nah, diagram garis ini cocok untuk menunjukkan data yang kontinu, data yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Misalkan di sini ada situasi data dibutuhkan seorang siswa kelas 5. Nah, tinggi badan kelas 5 tersebut dibutuhkan dalam bentuk diagram garis seperti ini teman-teman. Di sini ada garis yang menunjukkan titik-titik. Nah, dari diagram garis tersebut dapat kita peroleh beberapa informasi. Pada umur 7 tahun, tinggi badan siswa tersebut adalah 120 cm. Lalu di sini teman-teman, sama seperti pada diagram batang ya, kita lihat di sumbu mendatarnya terlebih dahulu. Di sini sumbu mendatarnya menunjukkan umur dalam tahun. Berarti di sini pada umur 7 tahun, kita lihat ke samping kiri menunjukkan angka 120. Nah, ini adalah tinggi badannya dalam satuan cm. Berarti pada umur 7 tahun, tinggi badan siswa tersebut adalah 120 cm. Kemudian, informasi yang kedua, pada umur 11 tahun, tinggi badan siswa tersebut adalah 155 cm. Kita lihat teman-teman di sini umur 11 tahun, kita tarik garis ke kiri, di sini tingginya adalah 155 cm. Kemudian yang ketiga, peningkatan tinggi badan dari umur 9 tahun hingga 10 tahun adalah 10 cm. Di sini kita lihat teman-teman, pada umur 9 tahun tinggi badannya adalah 135 cm. Kemudian pada umur 10 tahun tinggi badannya di sini dia adalah 145 cm. Berarti dari umur 9 tahun ke umur 10 tahun siswa tersebut bertambah 10 cm. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Misalkan ada sebuah soal, sajikan data berikut dalam bentuk diagram garis. Di sini ada data jumlah pengunjung kebun binatang gembira yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita diminta menyajikannya dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk menjawabnya, untuk membuat diagram garis, kita gunakan penggaris ya teman-teman. Sama seperti membuat diagram batang, langkah pertama kita buat sumbu mendatarnya terlebih dahulu. Di sini kita buat garis mendatar yang panjangnya terserah ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan buku kalian. Kemudian, sumbu mendatar ini kita jadikan sebagai bulan. Di sini untuk menandakan bulannya. Di sini kita tuliskan bulan, kemudian di sini ada 4 bulan, berarti garis tersebut kita bagi menjadi 4 bagian yang sama panjang. Di sini 1, 2, 3, 4. Jangan lupa harus sama ya teman-teman jaraknya. Di sini kita tuliskan Januari karena di sini jaraknya dekat, bisa kita singkat Februari, Maret, kemudian April yang terakhir di sini. Nah, diingat sekali lagi teman-teman, jarak antar titiknya harus sama. Nah, setelah itu kita buat sumbu tegaknya. Di sini kita buat sumbu tegak, garis tegak. Untuk panjangnya juga bebas ya teman-teman, bisa disesuaikan. Kemudian kita beri panah di kedua ujungnya. Selanjutnya sumbu tegak ini kita jadikan sebagai banyak pengunjung. Di sini kita tuliskan banyak pengunjung. Jangan lupa menuliskannya juga mentegak ya teman-teman. Banyak pengunjung. Selanjutnya kita perhatikan, banyak pengunjung ini dalam satuan ribuan. Kemudian yang paling banyak adalah 5.000. Berarti di sini kita batas atasnya kita tulis 5.000. Nah, kemudian di sini kita buat dalam satuan ribuan ya teman-teman. Kita bagi menjadi 5 bagian yang sama. Di sini kita bagi harus sama ya teman-teman jaraknya. Nah, di sini kita tulis 1.000, kemudian 2.000, atasnya 3.000, selanjutnya 4.000. Jarak setiap titiknya harus sama. Nah, setelah itu baru kita buat garis bantu teman-teman. Januari di sini kita lihat di tabel banyak pengunjungnya adalah 3.000. Berarti di sini jangan lupa kita tuliskan garis bantunya dengan menggunakan penggaris ya teman-teman. Di sini kita buat dengan garis putus-putus atau boleh juga dengan menggunakan titik-titik. Nah, di sini kita paskan dengan titik yang menunjukkan 3.000. Setelah itu pertemuannya kita buat titik di sini teman-teman. Diberi titik ya, jangan lupa ya. Kemudian Februari di sini 5.000. Berarti kita buat garis bantu yang menuju ke titik yang menunjukkan angka 5.000. Di sini ke samping kiri kita juga buat garis bantu. Nah, pertemuannya kita buat titik. Sama seperti sebelumnya Maret 1.500, berarti kita buat di antara 1.000 dan 2.000 tengah-tengahnya ya teman-teman. Di sini kita buat garis bantu, kemudian kita buat titik. Nah, selanjutnya April 3.500 berarti di antara 3.000 dan 4.000. Kita buat garis bantu di sini. Selanjutnya pertemuan dua garis bantu tersebut kita buat titik di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik-titik tersebut. Titik pada Januari dan bulan Februari kita hubungkan. Nah, menghubungkannya harus sesuai waktunya ya teman-teman. Jangan langsung kita hubungkan dengan Maret, harus berurutan. Januari kita hubungkan dengan Februari, Februari kita hubungkan dengan Maret. Di sini kita hubungkan, kemudian Maret kita hubungkan dengan April. Nah, sudah jadi diagram garisnya ya teman-teman. Terakhir, kita beri judul. Di sini kita beri judul jumlah pengunjung kebun binatang gembira. Jangan lupa teman-teman, judulnya harus dituliskan ya. Nah, sudah jadi diagram garisnya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.